Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Jalur Akbar, utara la sudah mulai banyak yang berdatangan. Jalur barat sudah juga mulai datang. Ini karena dekat dengan sawah, jadi agak sedikit penduduknya. Allahu Akbar, Selatan juga sudah mulai penuh ini berdatangan. Yang paling banyak adalah jalur timur. Yang datang. Yang paling padat jalur timur. Allahu Akbar, walillahil hamd. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, la Ini jamaah ibu-ibu. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillah. Ya, ini ibu-ibunya sudah mulai banyak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini dari belakang, dari ibu-ibunya. Ini banyak ibu-ibu yang bawa anak-anak ya untuk bisa mengikuti jalannya kegiatan sholat Idul Adha ya. Walaupun dia nggak sholat tapi sudah menghadirkan anak-anaknya untuk bisa bersama-sama kita menuju ke tempat lapangan mendengarkan khutbah itu kaum muslimin dan muslimat semuanya. Ini pemudanya ini ya, pemudanya ada penerima tamu pemudanya iya. Allahu Akbar, walillahil hamd.
Ini pemudanya nih, paling ganteng. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Kepada seluruh jamaah Masjid Baitur Rahman dan Ini Pak Ustadznya sudah datang. Nah, Pak Ustadznya nih. Assalamualaikum Pak Ustadz. Harap Ya. segera menuju ke lapangan tempat. Yang pertama adalah berkaitan dengan data pengkurban tahun 1447 Hijriah atau tahun 2026 Masehi yang insya Allah akan dilaksanakan hari ini. Yang pertama adalah daftar Sohibul Kurban Masjid Baitur Rahman, terdiri dari 4 sapi dan 2 ekor kambing. Untuk sapi pertama, peserta kurban yaitu Bapak Haji Slamet Haryanto, yang kedua Bapak Edi Kiswanto, yang ketiga Ibu Suprihatin, yang keempat Bapak Ramijan, yang kelima Bapak Budiman, yang keenam Bapak Adi Setiawan, yang ketujuh Bapak Andarisman. Untuk sapi kedua, peserta kurban adalah Bapak Suratman, yang kedua Bapak Wasis Sugianto, yang ketiga Ibu Tumirah, yang keempat Ibu Mei Nelita Pratiwi, yang kelima Saudara Raffi Ismail, yang keenam Ibu Diana Sari, yang ketujuh Bapak Banijo. Untuk peserta kurban sapi ketiga, yang pertama adalah Ibu Ismi Supriyati, yang kedua Bapak Sunanto, yang ketiga Ibu Sri Widiati, yang keempat Saudari Asifa Royani, yang kelima Bapak Maisam Soleh, yang keenam Bapak Tukiman, yang ketujuh Saudara Muhammad Khairul Ihsan. Sapi keempat, yang pertama adalah Bapak Marsudi, yang kedua adalah Ibu Wagini, yang ketiga Bapak Agus Santoso, yang keempat Saudari Vesia Ramadhani Santoso, yang kelima Saudari Safa Khairunisa, yang keenam Saudara Fadil Hans Muhanan, yang ketujuh Saudari Kesia Salsabila Afandi. Untuk korban kambing, kambing yang pertama adalah Ibu Aprianti dan kambing kedua adalah Ibu Parjiem. Demikian peserta kurban Masjid Baitur Rahman. Untuk daftar kurban sapi Musola Nurul Islam, terdapat 2 ekor sapi dan 14 kambing. Untuk sapi yang pertama, pesertanya adalah beliau Ibu Kawiyem almarhumah, yang kedua Ibu Leni, yang ketiga Ibu Hustilawati, yang keempat Bapak Suroso, yang kelima Bapak Istamar, yang keenam Ibu Rahayu, yang ketujuh Saudara Alvino Alfarifki. Sapi yang kedua, yang pertama yaitu beliau Bapak Rohmat, yang kedua Ibu Tukini, yang ketiga Saudari Seli Rahmadani, yang keempat Saudara Zaidan Musdaki,
yang kelima Bapak Slamet almarhum, yang keenam Ibu Katemi almarhumah, yang ketujuh Bapak Kaselan. Untuk daftar peserta kurban kambing Musola Nurul Islam, kambing yang pertama beliau Bapak Kusnan almarhum, yang kedua Bapak Aziz Safruddin, yang ketiga Bapak Katwadi Bintu Gimin, yang keempat Ibu Winda Fitri Setiani binti Mugi Setiawan, yang kelima Bapak Solikin, yang keenam Bapak Bonasir almarhum, yang ketujuh Bapak Kateni, yang kedelapan Bapak Sarwono, yang kesembilan Ibu Sumini binti Sukiman almarhum, yang kesepuluh Saudari Zahira Sintia Beril binti Sugeng, yang kesebelas Ibu Omicah binti Kosim, yang kedua belas Bapak Nur Sidik, yang ke-13 Bapak Nova Widi Asmoro, dan terakhir kurban kami yang ke-14 adalah beliau Ibu Tuminah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak jamaah sholat Aidil Adha, insyaallah kita akan sama-sama melaksanakan sholat Aidil Adha 2 rakaat. Masing-masing rakaatnya itu setelah takbiratul ihram ada 7 kali takbir tambahan di rakaat pertama. Kemudian di rakaat kedua setelah takbir perpindahan itu ada 5 kali takbir lagi. Antara sela-sela takbir, pendapat yang rojih yang kuat, tidak ada bacaan yang dibaca oleh kita, walaupun ada juga riwayat yang lain. Sawu sufufakum fa inna taswiyata sufufi min tamamis shalah. Mohon lurus rapat shaf, sesungguhnya lurus dan rapatnya shaf termasuk kesempurnaan salat. Diisi shaf yang kosong terlebih dahulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hunafa'a lillahi ghayra musyrikin bih. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. الله أكبر ولله الحمد. Jamaah sholat Aidil Adha rahimani wa rahimakumullah. Ibadah berkurban merupakan salah satu ibadah yang dianjurkan untuk dilaksanakan oleh kita umat Islam setiap tahunnya pada momen Aidil Adha 10 Dzulhijjah dan juga 3 hari tasyrik setelahnya, jadi tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Umat Islam di seluruh dunia melaksanakan ibadah berkurban. Ibadah kurban juga merupakan syariat peninggalan yang sangat mulia dari Nabiullah Ibrahim dan anaknya Ismail yang kisahnya sangatlah masyhur.
yang kisahnya sangatlah populer atau terkenal di antara kita. Maka disyariatkannya ibadah kurban ini yang bahkan hukumnya untuk Kanjeng Nabi Muhammad itu wajib. Sedangkan untuk kita umatnya hukumnya adalah sunnah muakkadah, sangat-sangat amat dianjurkan. Tentunya memiliki banyak hikmah di dalam ibadah kurban itu sendiri. Ibadah kurban diantaranya dapat melebur dosa orang yang berkurban ikhlas lillahi ta'ala dan pelaksanaannya sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Baik dosa karena melakukan larangan-larangan Allah atau dosa karena kurang dalam mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga dengan berkurban, insya Allah akan meluaskan rezeki baginya dan keluarga yang berkurban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah sekalian, apalagi Allah berfirman dalam Quran surat Al-Hajj ayat 37, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Daging-daging hewan kurban, darah-darah hewan kurban itu tidak akan sampai kepada Allah. Walakin yanaluhu taqwa minkum, tapi yang sampai menjadi ridha Allah kemudian ampunan dosa bagi pengkurban itu adalah nilai ketakwaan dalam hatinya masing-masing dalam melaksanakan ibadah, termasuk apalagi ibadah kurban. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha 'ala ma hadakum. Demikianlah Allah menundukkan sapi yang besar, tenaganya besar, tapi dibuat jinak dan tunduk kepada kita, agar kalian mengagungkan, membesarkan, bertakbir kepada Allah atas petunjuk yang Dia Allah berikan kepada kalian. Wabasyiril muhsinin, berilah kabar gembira pada orang-orang yang berbuat kebaikan. Di antaranya setelah sholat dan beribadah, orang yang berbuat kebaikan adalah jika mampu berkurban. Terkait ayat ini, Syekh Muhammad Ali Ashabuni dalam kitab tafsir hukum Qur'annya, ini Rawa'i'ul Bayan, juz 1 halaman 618, beliau menafsirkan surat Al-Hajj ayat 36-37. Beliau menjelaskan hikmah disyariatkannya kurban, diantaranya 4 hal. Yang pertama, jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kegiatan penyembelihan hewan kurban merupakan bagian daripada syariatnya. Maka diharapkan dengan kurban kita umat Islam dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperoleh ridha Allah, memperoleh ampunan akan dosa-dosa yang selama ini kita lakukan sebagai pelebur dosa. Kemudian hikmah ibadah kurban yang kedua adalah membiasakan diri kita mukminah untuk ikhlas dalam ucapan, ikhlas dalam perbuatan, ikhlas dalam amal. Karena pada saat seorang mukmin atau mukminah menyembelih hewan kurbannya, ia diperintah untuk tidak Hikmah ketiga, jamaah sekalian, yang dapat diambil dari disyariatkannya kurban ialah dahulu umat musyrikin sebelum datangnya Islam juga berkurban, juga menyembelih hewan ternak mereka, tapi dipersembahkan darahnya untuk berhala, untuk mengharapkan kemanfaatan dari mereka para berhala dan menolak bahaya. Adapun disyariatkannya kurban untuk kita umat Islam atau mereka saudara-saudari kita umat Islam tidak menyembelih untuk para berhala-berhala tersebut, melainkan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam dalam hal ini menjadi penghubung antara hewan-hewan ternak kurban yang disembelih dengan ketakwaan hati mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah sholat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah yang keempat, yang terakhir pada kesempatan kali ini adalah peristiwa kurban. Pada hakikatnya merupakan deskripsi, gambaran totalitas kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diimplementasikan melalui kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika diperintah untuk menyembelih, bukan menyembelih sapi, bukan menyembelih kambing, bukan menyembelih hewan, menyembelih satu harta dunia yang paling dicintainya, satu harta dunia yang paling berharga, sang pujaan hati, anak tercintanya Ismail alaihissalam. Maka sebelum kemudian digantikan oleh Allah dengan hewan ternak, ketika Allah melihat kesabaran, ketaatan yang luar biasa
dari bapak dan anak Ibrahim dan Ismail dalam menjalankan perintah Allah. Anaknya pun rela untuk disembelih. Kemudian Allah melihat itu semua, kemudian diganti dengan hewan ternak yang besar, menjadikan sedekah kepada orang-orang fakir serta wasilah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, kurban merupakan ibadah tahunan, setiap tahun mesti harus dilakukan oleh setiap kita, muslim dan muslimah yang mampu untuk membeli hewan kurban tersebut. Karena selain menjadi tafrihah, kurban itu selain menjadi tafrihah, selain menjadi penggembira bagi saudara-saudari kita kaum du'afa, kaum yang lemah, yang susah untuk makan sehari-hari, fakir miskin. Selain itu, ia juga merupakan wasilah perantara yang sangat efektif untuk kita semua jamaah mendekatkan diri kita kepada Allah, bahagia hidup di dunia, terlebih dengan ridhonya surga yang penuh kenikmatan tiada tara lagi kekal abadi nanti. Mudah-mudahan tahun depan rata-rata kita yang ada di sini bisa berkurban di lingkungan Masjid Baitur Rahman ini, sehingga itulah amal yang paling dicintai Allah pada hari raya Idul Adha. Ma'amila adamiyun min amalin yawman nahar ahabba ilallah min ihraqid dam. Nabi dalam hadis yang sahih riwayat Imam Tirmidzi dari Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha, tidak ada amalan yang paling dicintai Allah pada hari raya Idul Adha, pada hari 10 Dzulhijjah, kecuali kecintaan Allah kepada amal apa? Berkurban. Itu amal yang paling Allah cintai di tanggal 10 Dzulhijjah ini. Hamidul Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat fa ya qadiyal hajat. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين وسدد خطواتهم اللهم انصر إخواننا المسلمين والمستضعفين في بلادنا إندونيسيا اللهم انصر إخواننا المسلمين والمستضعفين في غزة اللهم انصر إخواننا المسلمين والمستضعفين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المسلمين والمستضعفين في فلسطين وفي العراق وفي إيران وفي برما وفي كل زمان ومكان إنك ولي ذلك والقادر عليه ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.